Sotonya makin enak aja Bu Lastri. Rahasianya apa ya? Biasa aja kok Pak. Mungkin karena saya beli dagingnya itu yang berkualitas bagus, dibikin kuahnya tuh jadi kaldu daging. Itu yang bikin masakan paling enak. Oh, itu rahasianya. Centongnya kok pakai kain ya, Pak? Entah kenapa saat itu saya merasa resah banget, Mbak. Oh ini. Ini biar enggak panas saja sih Bu. Soalnya kan ini besi semua nih. Kalau misalkan saya nggak pakai kain, saya susah ngambil kuahnya. Tapi kalau misalkan Ibu nggak percaya bisa dicoba di rumah loh. Ibu ya. Wah, saya jadi dapat ilmu baru nih. Nanti saya coba deh. Silakan. Saya nggak menyangka mereka bisa setenang itu berbohong, Mbak. Mas, ini di online ada pesanan 3 bungkus. Mas langsung buat ya. Bu, kamu bikinin kuah racikan dulu ya. Ini habis nih stoknya. Aku ke dapur dulu sebentar. Oh, ya, oke. Mereka kayak nggak ada rasa takut sama sekali, Mbak. Padahal saya pernah lihat langsung karmanya. Bude saya kesiram kuah soto, Mbak. Panas! Bude kenapa Bude? Bude, duduk dulu. Panas ya? Aduh panas banget. Gimana dong? Ambilin obatnya, ambilin apa gitu? Iya. Saya yakin, Mbak, itu teguran dari Allah. Tapi Pak D sama Bude saya tetap melakukan kemusyrikan itu, Mbak. Saya heran, Mbak. Mbak, saya juga nggak paham. Tapi maaf ya Mbak, saya penasaran Mbak. Kamu kok masih berbuat baik sama mereka sih Mbak? Maaf ya Mbak, mereka tuh jahat loh sama kamu. Terutama bude kamu. Kok bisa-bisanya Mbak malah memikirkan mengenai keselamatannya mereka? Walaupun Bude suka kasar sama saya, mereka tetap saudara yang saya sayangi dan hormati, Mbak. Pak D saya juga baik dari dulu. Selalu membantu ketika keluarga saya kesusahan. Saya tidak mau mereka celaka, Mbak. Iya Mbak, saya jadi paham sekarang. Di satu sisi, mereka jahat dan kasar sama kamu. Tapi di sisi lain, mereka adalah keluarga. Adik kamu juga banyak berjasa untuk kamu. Aduh Mbak, situasinya pelik banget Mbak. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Jadi malam itu saya berusaha untuk memberhentikan perbuatan kemusyrikan mereka, Mbak. Terus Mbak, bagaimana caranya Mbak? Ningsih. Ada titip kompor sebentar, ya. Aku cari lagi. Ini jangan kamu sentuh-sentuh. Ya. Baik. Ningsih? Iya Bude. Mau kemana kamu malam-malam begini? Aku mau buang sampah, Bude. Buang sampah? Ya
Jangan bohong. Apa yang kamu sembunyiin itu? Sampah, Bude. Aduh. Apa ini? Mau dibawa kemana kan? Sini Bude. Aku nggak bakalan kembaliin centong ini. Bude dan Pade harus berhenti melakukan pesugihan. Oh, udah berani kamu yang melawan saya ya? Hah? Ingat ya, Nengsi. Kalau bukan saya yang melakukan pesugihan untuk kekayaan, saya dan Pak Ade kamu gak akan mungkin bisa ngebantu ibu kamu. Seharusnya kamu itu berterima kasih sama saya. Karena suami saya selalu membantu kamu. Membantu ibu kamu yang selalu merepotkan terus-terusan. Kenapa nggak sekalian aja ya? Saya sumpahin ibu kamu biar cepat mati. Bude boleh ya? Bude boleh berlaku kasar sama aku. Bude boleh hina aku, memaki aku sepuas Bude. Tapi jangan pernah hina ibu aku. Aku gak akan maafin Bude. Ningsih! Erin kok, iki budemu, hah? Kamu lihat sendiri kan, Mas? Keponakan kamu udah mulai kurang ajar sama istri kamu. Dia berani nampar saya. Aku gak masalah. Bude memperlakukan aku kasar. Tapi aku gak terima. Kalau Bude menghina ibuku, Pade. Aku nggak menghina ibunya, Mas. Aku cuma minta balikin centongnya. Itu aja. Tapi dia kurang ajar sama aku. Ningsih, mau kamu bawa kemana itu centong? Pak De udah larang kamu tadi. Kamu berani ngelawan Pak De sekarang? Oke, Pade. Kalau Pade nggak suka sama perbuatanku, aku mau pulang kampung. Daripada aku harus membantu pesugihan kalian. Aku nggak mau kena dosa karena aku tahu perbuatan musyrik kalian, tapi aku malah diam saja melihat kalian melakukan perbuatan musyrik itu. Yowes. Kalau kamu memang maunya kayak gitu, Wes. Mungkin memang lebih baik kalau kamu pulang, Ningsih. Oh, nggak bisa begitu dong, Mas. Ningsih harus tetap kerja di warung kita. Hutang ibunya tuh masih belum lunas, Mas. Tenang aja, Bude. Aku bakal melunasi hutang-hutang dari ibuku. Dengan cara yang halal. Cih, halal? Mau halal kek, mau haram kek? Emangnya kamu sanggup? Hutang ibu kamu itu besar, Ningsih. Kamu nggak akan sanggup untuk membayarnya. Wes. Ningsih, kamu itu udah ndak punya pilihan dong, ya. Selain kerja di warung soto ini sampai hutang ibu kamu lunas. Setelah itu selesai kamu boleh pergi, ya. Awalnya saya berpikir Pak De bisa memahami dan melindungi saya, Mbak. Tapi ternyata Pak De terhasut sama Bude. Kok bisa sih? Jadi Pak Ade terhasut sama Bude kamu, apa yang dilakukan, Mbak? Iya, Mbak. Lebih dari itu, Mbak. Bikin telur ceplok kali ya? Hei. Siapa yang ngizinin kamu buat masak telur? Ini tuh untuk jualan. Tapi aku lapar, Bude.
Aku makan nasi aja. Nggak apa-apa kok, Bude. Nggak. Ini nasi untuk jualan juga. Kalau kamu lapar, tuh, itu ada nasi bekas kan? Kamu makan, kamu habisin tuh, ya. Kamu habisin, ya makan. Lapar kan? Lapar kan? Makan. Saya pun terpaksa, Mbak, makan makanan sisa karena nggak ada pilihan lain. Bude? Kenapa, Bude? Nggak apa-apa. Udah, kamu gak usah ikut campur. Pak, iya. Jadi berapa semuanya ya? Oh, sih ya. Iya. Bu, ada yang mau bayar gitu loh, Bu. Mungkin lagi di toilet. Iya. Jadi sama apa aja makan? Tadi saya pakai soto sama es teh manis satu. Oh, jadi 30.000. 30.000. Ah, ya. Ya. Suun. Ya. Siap. Mantap, Pol. Jam segini udah dapat banyak nih uang. Wow. Aduh. Bu, Au, sakit banget. kenapa kamu? Hah? Kenapa? Sini. Duduk. Kenapa? Perutnya sakit? Hah? Pelan-pelan. Au, sakit banget, Mas. Kenapa nih perutnya? Hah? Kenapa? Aku nggak tahu, Mas. Tiba-tiba perut aku itu melilit banget. Kamu belum makan mungkin, Bu? Udah, Mas. Udah makan. Ya wes, nanti kamu minum obat mah takutnya asam lambung kamu naik ini loh, ya? Aduh. Aku nggak kuat, Mas. Sakit banget ini, Mas. Aduh. Saya kaget melihat bude saya yang tiba-tiba kena penyakit aneh, Mbak. Padahal bude sudah berobat dan minum obat, tapi enggak juga sembuh, Mbak. Aneh ya, Mbak ya. Terus Mbak apa yang Bude lakukan? Pasti ya tahu penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Apa Bude kayak ke rumah sakit? Bukan, Mbak. Bude malah berobat ke dukun. Mbak. Pelan-pelan. Duduk. Ini kenapa, Pak? Ini loh, Mbak. Perut saya sakit banget, Mbak. Saya susah jalan. Terus ini tuh semakin membesar. Saya nggak kuat, Mbak. Mbak, kenapa ini ya, Mbak ya? Penyakit Bu Lastri ini karena efek dari tumbal yang belum dilaksanakan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbak? Ibu harus segera laksanakan tumbalnya. Kalau tidak, ibu yang akan jadi korbannya. Enggak. Saya nggak mau mati. Mbak, dan ada solusi lain apa, Mbak? Solusinya cuma satu. Ibu harus segera dapatkan tumbal yang memiliki garis keturunan yang sama dengan ibu atau Pak Tarno. Nanti penyakit ibu dialihkan ke tumbal itu.